Kira-kira bahas apa ya yang menarik? Nah, ini eh, teman-teman nanti boleh tulis dong di bawah ini kira-kira maunya dibahasin tentang apa sih urusan tentang bansos ya. Tapi kali ini saya akan membahas tentang dari segi penerima bansos atau yang biasa disebut dengan KPM. Nah, kali ini saya akan membahas tentang KPM. Kenapa tentang KPM? Karena ini menarik. Penerima bansos yang disebut dengan KPM ini biasanya adalah seluruh masyarakat Indonesia berhak. Cuman ada syarat-syaratnya. Nah, yang ingin saya bahas ini adalah karakter dari penerima bansos. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena terus terang selama saya mendampingi bansos, saya berada di pengelola bansos ini, saya sering melihat ada karakter dari penerima bansos yang mungkin meresahkan gitu ya. Mungkin juga ini memang perlu perjuangan dari SDM PKH atau petugas-petugas bansos, pendamping sosial di masyarakat. Salah satunya adalah tipe yang tidak mau atau mentalnya belum berubah, karena sebenarnya tujuan dari bansos itu adalah perubahan pola pikir. Nah, yang ini seperti apa sih sebenarnya tipikalnya? Yang pertama, tipikal yang tidak berubah pola pikir ini adalah kondisi di mana seseorang itu sudah sebenarnya tidak layak menerima bansos. Dari segi apa? Dari segi sosial dan ekonominya. Nah, biasanya masyarakat seperti ini biasanya dia sudah terlalu nyaman dengan bansos. Jadi bansosnya itu sudah cukup lama mendarah daging di masyarakat gitu, sehingga ketika dia kondisi sosial ekonominya sudah berubah, sudah tidak masuk lagi kriteria penerima bansos, penghasilan sudah di atas UMK, walaupun sebenarnya penghasilannya itu bukan dari sektor formal, misalnya dia punya usaha bertani, berladang, berkebun atau nelayan dan sebagainya, tapi sebenarnya sudah ada perubahan dari kehidupannya. Nah, ini dia tidak mau keluar dari penerima bansos. Padahal sebenarnya jika kondisi sosial ekonomi seseorang sudah berubah, maka dia wajib keluar dari penerima bansos supaya ada giliran bagi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, karakternya adalah yang menganggap bansos itu sebagai hak mutlak. Jadi biasanya yang seperti ini karakternya adalah dia biasanya kalau misalnya bansosnya itu hilang, tidak keluar atau telat, maka dia akan komplain dengan petugas bansos, pekerja sosial pendampingnya. Jadi dia akan komplain. Jadi bansos yang diterimanya itu dianggap sebagai hak. Bu, kenapa hak kami belum keluar? Biasanya seperti itu. Bu, kenapa bansos saya belum diterima? Bu, tetangga saya udah, kok saya belum? Nah, ini karakter seperti ini adalah karakter dari penerima manfaat yang sudah terlalu nyaman dengan bansos. Jadi dia menganggap itu hak. Jadi sekali saja dia tidak keluar dan tidak masuk, dia sibuk akan mencari pendampingnya. Nah, itu karakter penerima bansos yang kedua. Biasanya yang seperti ini inilah yang sering mengadu dengan mengadu keluar, menulis di media sosial dan sebagainya gitu. Nah, yang ketiga, saya bahas hanya sampai 3 ini, yang menganggap bansos sebagai honor bulanan, gaji rutin. Nah, ini biasanya menciptakan karakter malas. Bagaimana tidak, misalnya dia terima bansos itu per periode, per 2 bulan, berarti dia ngarapin per 2 bulan pasti ada masuk. Gimana nggak banyak? Pertama bantuan PKH-nya, bantuan sembakonya, bantuan pangannya, kan udah banyak tuh, lumayan loh. Kalau misalnya itu berkelanjutan dan diterima terus-menerus, tentu saja kebutuhan primernya itu sudah terpenuhi gitu ya. Jadi ini biasa menciptakan karakter malas. Istrinya penerima bansos, maka suaminya tidak kerja keras pun pasti bisa makan, pasti bisa memenuhi kebutuhan dasar gitu. Nah, ini biasanya yang menganggap bansos itu harus rutin. Jadi giliran bansos tidak keluar, karakternya sama dengan nomor 2 tadi. Maka dia akan komplain gitu ya. Kok belum keluar gaji atau honor kami? Nah, ini karakter penerima bansos seperti ini yang kadang-kadang menyulitkan di lapangan. Nah, dari ketiga tipe tadi yang saya sebutkan, dari ketiga tipe, yang pertama adalah yang sulit untuk
berubah pola pikir. Itu yang pertama. Yang kedua lagi adalah yang menganggap bansos itu adalah hak ya. Jadi menganggap itu adalah hak mutlak. Jadi harus saya yang dapat karena saya udah dikasih negara. Apa hak kamu untuk melakukan non eligible atau menggraduasi saya? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang menganggap bansos itu sebagai honor bulanan atau honor rutin atau gaji. Nah, dari 3 karakter itu saya ingin memberitahu kepada masyarakat bahwa sebenarnya bansos, bantuan sosial itu yang dipentingkan itu adalah efeknya atau impact dari bansos itu. Tujuan dari program itu salah satunya adalah meningkatkan perubahan pola pikir. Jadi harusnya berubah dengan adanya bansos itu, ambil pola pendampingannya. Kenapa bantuan sosial itu ada pendamping? Karena pendamping ini ingin memberikan bukan hanya sekedar uang, bantuan, itu hanya bonus. Ada materi-materi yang ingin diajarkan oleh pendamping di lapangan. Nah, itu yang wajib supaya pola pikirnya berubah. Nah, harapan kami adalah penerima bansos ini nanti akan berubah pola pikirnya walaupun tidak kaya. Ingat, bantuan sosial itu tidak bisa membuat kaya. Jadi kalau berharap akan berubah, akan kaya oleh karena bantuan sosial, itu tidak mungkin. Jadi artinya bahwa jika kita udah merasa ada perubahan status sosial ekonomi kita, tidak harus kaya raya. Ketika ada petugas yang menawarkan untuk graduasi atau keluar dari kepesertaan PKH, silakan dipahami, harusnya bisa keluar. Kalau misalnya kita udah nggak sulit nih, udah nggak mikirin makan apa besok, nah itu berarti udah bisa kita keluar dari bansos. Silakan kita kerja lebih keras lagi, insya Allah rezekinya akan lebih baik jika kita seperti itu. Jadi harapan saya penerima bansos yang sudah berubah status sosial dan ekonominya, lapor dengan pendampingnya, Bu, saya udah siap nih graduasi mandiri. Nah, itu lebih bagus ya. Jadi artinya bantuan sosial itu bukan hanya memberikan manfaat secara langsung, tapi manfaat tidak langsungnya, perubahan status sosial ekonominya sudah dapat gitu ya. Kemudian berikutnya lagi adalah bantuan sosial itu bukan hak mutlak. Jadi jika kita sudah tiba-tiba bantuannya tidak keluar atau misalnya ada kendala lain sehingga nggak tepat nih waktunya, nah itu hak mutlak, bukan hak kita. Jadi artinya tidak harus kita komplain, nulis di media sosial, lapor sampai kemana-mana, bantuan tidak keluar. Bila mana bantuan tidak keluar itu bukan karena ditahan oleh oknum tertentu, diambil oleh pihak lain. Nah, saya rasa tidak perlu memberi statement atau melapor melalui media sosial, menulis di mana-mana gitu. Karena sebenarnya bantuan sosial itu terstruktur. Kalau belum keluar dari pusatnya, prosedurnya belum pas, dia nggak akan keluar bantuannya. Ada tahapannya, se-Indonesia itu ada tahapan dan sebagainya. Jadi artinya bahwa bantuan sosial itu kalau ada silakan diambil, tapi jangan diharapkan penerima bansos tetap harus kerja seperti biasa. Dengan demikian berarti bahwa bantuan sosial itu hanya bonus gitu. Jadi jangan diharapkan sebagai honor bulanan atau rutin yang akhirnya membuat SDM atau keluarga penerima manfaat itu menjadi pemalas gitu. Jadi tidak kerja dia karena nunggu bansos, ngambil bansos saja terus gitu kan. Akhirnya tidak ada perubahan. Ketika anaknya mau sekolah tetap nggak ada biaya untuk sekolah. Harusnya kan dengan adanya bansos itu membantu dari segi kebutuhan dasar, akhirnya bisa bekerja lebih keras lagi dan bisa untuk anaknya untuk melanjutkan pendidikan. Karena walaupun bansos juga gunanya untuk komponen pendidikan,